Assalamualaikum, ayo belajar bareng aku lagi di RNM Channel. Oke, kali ini aku akan bahas soal kasus kebidanan, baik itu untuk P3K, SKB maupun UKOM. Ini bisa untuk jadi referensi belajar kamu. Tanpa berlama-lama, ayo kita langsung ke soalnya aja nomor 1. Seorang perempuan umur 24 tahun datang ke BPM untuk berkonsultasi kehamilan. Hasil anamnesis baru menikah 2 bulan tapi belum ada tanda kehamilan. Siklus haid 37 hari, tinggal serumah dengan suami, melakukan hubungan intim ini setiap hari. Hasil pemeriksaannya KU baik, berat badannya 75 kg, tinggi badan 150 cm, tekanan darahnya 110/70, nadi 80 kali per menit, pernapasannya 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, abdomennya tidak teraba massa. Konseling apa yang paling tepat diberikan pada kasus tersebut? A. Rujuk ke konsultan perkawinan. B. Rujuk ke dokter objin fertilitas. C. Pengaturan pola seksual. D. Olahraga teratur. Atau E. Diet nutrisi. Oke, kita langsung bahas. Kasus untuk soal nomor 1, perempuan usia 24 tahun, baru menikah 2 bulan, belum hamil. Siklus haid tidak teratur, 37 hari, ini melebihi rata-rata siklus yang normal yaitu 21-35 hari. Berat badannya 75 kg, tinggi badan 150 cm, ini menunjukkan IMT 33,3 yang merupakan obesitas kelas 1. Tidak ada keluhan atau tanda fisik patologis dan hubungan intim dilakukan setiap hari. Di sini aku mau bahas setiap opsi yang ada. Dimulai dari opsi A, rujuk ke konsultan perkawinan. Konseling perkawinan lebih relevan untuk masalah komunikasi atau konflik dalam pernikahan. Pasien tidak memiliki masalah terkait ini sehingga opsi ini kurang tepat. Untuk opsi B, rujuk ke dokter objin fertilitas. Rujukan ke spesialis fertilitas biasanya dilakukan jika pasangan belum hamil setelah 12 bulan hubungan seksual tanpa kontrasepsi. Nah, pasien baru menikah 2 bulan. Sehingga belum memenuhi kriteria infertilitas. Opsi ini terlalu dini. Untuk opsi C, pengaturan pola seksual. Hubungan intim setiap hari tidak optimal untuk pembuahan karena dapat menurunkan kualitas sperma. Direkomendasikan untuk melakukan hubungan setiap 2-3 hari sekali, terutama di sekitar masa ovulasi. Opsi ini relevan untuk membantu peluang kehamilan. Lanjut opsi D, olahraga teratur. Olahraga bermanfaat untuk menurunkan berat badan dan meningkatkan kesuburan. Namun, olahraga saja tanpa mengatur pola seksual tidak langsung meningkatkan peluang kehamilan dalam kasus ini. Lanjut opsi E, diet nutrisi. Penurunan berat badan melalui diet dan olahraga dapat meningkatkan kesuburan. Namun, efeknya tidak langsung dan tidak menggantikan konseling pola seksual. Opsi ini tidak paling tepat dalam konteks kasus ini. Jadi untuk soal nomor 1, jawaban yang benar adalah C, pengaturan pola seksual. Pasien tidak memenuhi kriteria infertilitas atau lebih dari 12 bulan setelah menikah. Hubungan seksual setiap hari dapat mengurangi peluang kehamilan karena sperma membutuhkan waktu untuk regenerasi optimal. Edukasi tentang hubungan seksual teratur setiap 2-3 hari, terutama di masa subur, adalah langkah awal yang tepat sebelum evaluasi lanjutan. Jadi, kita langsung lanjut aja ke soal nomor 2. Seorang bidan desa sedang melakukan pengkajian pada desa binaannya. Didapatkan data bahwa di desa tersebut banyak terjadi kasus anemia sekitar 40% dari usia reproduktif, sehingga banyak terjadi kelahiran bayi berat badan lahir rendah atau BBLR. Masyarakat jarang makan ikan atau daging karena daya beli masyarakat yang kurang. Rencana asuhan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Penyuluhan. B. Konseling nutrisi. C. Mencari donatur tetap. D. Pemberdayaan ekonomi. Atau E. Pendekatan tokoh masyarakat. Oke, ayo kita bahas. Untuk soal nomor 2, kasusnya itu desa dengan prevalensi anemia 40% pada usia reproduktif. Tingginya angka kelahiran bayi berat badan lahir rendah atau BBLR,
faktor penyebab yaitu jarang makan ikan atau daging karena daya beli masyarakat rendah. Nah, soal ini bertanya tentang rencana asuhan yang paling tepat untuk mengatasi masalah anemia dan BBLR di komunitas tersebut. Ayo kita bahas setiap opsi yang ada. Dimulai dari opsi A, penyuluhan. Penyuluhan adalah langkah penting untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait pentingnya gizi dan dampaknya terhadap anemia dan BBLR. Namun, tanpa solusi untuk mengatasi keterbatasan daya beli atau akses pangan, penyuluhan saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah secara signifikan. Untuk opsi B, konseling nutrisi. Konseling nutrisi bertujuan memberikan edukasi dan bimbingan individu atau kelompok tentang pola makan sehat, termasuk alternatif sumber protein hewani atau zat besi yang terjangkau seperti telur, tempe, tahu, dan sayuran hijau. Ini relevan untuk meningkatkan status gizi masyarakat, namun tidak menyentuh akar masalah ekonomi. Untuk opsi C, mencari donatur tetap. Donasi dapat membantu masyarakat memperoleh akses makanan bergizi dalam jangka pendek, tetapi ini bukan solusi berkelanjutan untuk memperbaiki status gizi masyarakat. Untuk opsi D, pemberdayaan ekonomi, masalah utama di desa ini adalah daya beli masyarakat yang rendah, sehingga masyarakat tidak mampu membeli ikan atau daging. Pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan usaha kecil atau kegiatan produktif dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan ekonomi yang lebih baik, masyarakat akan mampu membeli makanan bergizi dan memperbaiki status gizi secara berkelanjutan. Nah, opsi ini paling tepat karena mengatasi akar masalah. Dan untuk opsi E, pendekatan tokoh masyarakat. Pendekatan tokoh masyarakat penting untuk membangun dukungan dan penerimaan masyarakat terhadap intervensi yang direncanakan. Namun ini lebih bersifat pendukung, bukan solusi langsung terhadap masalah anemia dan BBLR. Jadi jawaban untuk soal nomor 2 yaitu D, pemberdayaan ekonomi. Anemia dan BBLR di desa ini disebabkan oleh rendahnya asupan makanan bergizi karena keterbatasan daya beli masyarakat. Pemberdayaan ekonomi adalah langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri. Solusi ini bersifat jangka panjang dan berkelanjutan, berbeda dari penyuluhan atau donasi yang hanya berdampak sementara. Oke ya, lanjut ke soal nomor 3. Seorang perempuan umur 25 tahun datang ke BPM dengan keluhan mual muntah khususnya di pagi hari. Hasil anamnesis haid terakhir 3 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 110/70, nadanya 80 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, TFU 2 jari di atas simfisis. Masalah apakah yang paling mungkin dari kasus tersebut? A. Nausea, B. Vomiting, C. Hyperemesis, D. Morning sickness, atau E. Salivasi gravidarum. Soal nomor 3 ini kasusnya yaitu perempuan usia 25 tahun datang dengan keluhan mual dan muntah khususnya di pagi hari. Haid terakhir 3 bulan lalu mengindikasikan kemungkinan kehamilan. Dan untuk pemeriksaan fisik menunjukkan tanda kehamilan yaitu TFU 2 jari di atas simfisis, usia kehamilan sekitar 12 minggu. Kondisi umum baik, tidak ada tanda dehidrasi atau gangguan vital lainnya. Oke, mari kita bahas setiap opsi yang ada. Mulai dari opsi A, nausea. Nausea atau mual adalah gejala mual tanpa muntah. Meskipun pasien mengalami mual, keluhannya juga disertai muntah, sehingga jawaban ini kurang tepat. Lanjut opsi B, vomiting. Vomiting atau muntah adalah keluarnya isi lambung melalui mulut. Keluhan pasien meliputi mual dan muntah, tetapi istilah vomiting tidak mencakup keseluruhan kondisi yang dialami, khususnya dalam konteks kehamilan. Lanjut opsi C, hyperemesis. Hyperemesis gravidarum adalah kondisi mual dan muntah berat selama kehamilan yang menyebabkan dehidrasi, gangguan elektrolit, dan penurunan berat badan. Pada kasus ini, tidak ada tanda-tanda dehidrasi atau komplikasi lain sehingga hyperemesis gravidarum dapat disingkirkan. Lanjut opsi D, morning sickness. Morning sickness adalah mual dan muntah ringan yang sering terjadi pada trimester pertama kehamilan, terutama di pagi hari.
Keluhan ini sesuai dengan gejala pasien yang menunjukkan mual muntah ringan tanpa komplikasi. Jawaban ini adalah yang paling tepat. Dan untuk opsi E, salivasi gravidarum. Salivasi gravidarum adalah peningkatan produksi air liur atau hipersalivasi yang sering terjadi pada awal kehamilan, biasanya menyertai mual dan muntah. Pada kasus ini tidak disebutkan adanya hipersalivasi, sehingga opsi ini kurang relevan. Jadi untuk soal nomor 3, jawaban yang tepat adalah D, morning sickness. Pasien mengalami gejala mual muntah ringan pada pagi hari tanpa tanda komplikasi seperti dehidrasi atau gangguan vital. Kondisi ini sesuai dengan morning sickness yang merupakan keluhan fisiologis umum pada trimester pertama kehamilan. Morning sickness tidak memerlukan intervensi berat dan dapat dikelola dengan edukasi dan perawatan suportif. Soal nomor 4. Seorang perempuan umur 35 tahun, G1 fenol A0, hamil 34 minggu, datang ke BPM dengan keluhan pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis, keluhan tidak disertai pandangan kabur atau nyeri ulu hati. Tidak ada riwayat tekanan darah tinggi, dan hasil pemeriksaannya tekanan darah 140/100, pernapasan 20 kali per menit, nadinya 84 kali per menit, TFU 32 cm, DJJ 148 kali per menit, protein urin positif 1. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Hipertensi kehamilan, B. Preeklamsia ringan, C. Preeklamsia berat, D. Hipertensi kronis, atau E. Eklamsia. Untuk kasus nomor 4, ini perempuan 35 tahun, G1 fenol A0, hamil 34 minggu. Keluhan pusing sejak 1 minggu yang lalu tanpa pandangan kabur atau nyeri ulu hati. Riwayat tekanan darah tinggi tidak ada, tetapi pemeriksaan menunjukkan tekanan darahnya 140/100. Ini kategori hipertensi pada kehamilan. Proteinuria positif 1, ini menunjukkan indikasi disfungsi organ. DJJ 148 kali per menit, ini masih normal. TFU 32 cm yang menunjukkan bahwa ini sesuai usia kehamilan. Tetap dibahas per opsi, dimulai dari opsi A, hipertensi kehamilan. Hipertensi kehamilan didefinisikan sebagai tekanan darah lebih atau sama dengan 140/90 setelah usia kehamilan 20 minggu tanpa protein urea atau tanda disfungsi organ lainnya. Pada kasus ini terdapat proteinuria, sehingga diagnosis ini dapat disingkirkan. Untuk opsi B, preeklamsia ringan. Preeklamsia ringan ditandai oleh tekanan darah lebih dari atau sama dengan 140/90, proteinuria lebih atau sama dengan positif 1 pada pemeriksaan urin. Tidak ada gejala berat seperti pandangan kabur, nyeri ulu hati, atau gangguan organ lain. Nah, kasus ini sesuai dengan kriteria preeklamsia ringan, menjadikan opsi ini relevan. Untuk opsi C, preeklamsia berat. Preeklamsia berat ditandai oleh tekanan darah lebih dari atau sama dengan 160/110. Gejala berat seperti nyeri ulu hati, pandangan kabur, gangguan ginjal berat, atau trombositopenia. Pada kasus ini tekanan darah tidak mencapai lebih dari atau sama dengan 160/110 dan tidak ada gejala berat, sehingga ini bukan diagnosis yang tepat. Lanjut opsi D, hipertensi kronis. Hipertensi kronis adalah tekanan darah tinggi yang terjadi sebelum kehamilan atau sebelum usia kehamilan 20 minggu atau yang bertahan lebih dari 12 minggu postpartum. Pasien ini tidak memiliki riwayat hipertensi sebelum kehamilan, sehingga diagnosis ini dapat disingkirkan. Kemudian untuk opsi E, eklamsia. Eklamsia adalah preeklamsia yang disertai kejang dengan atau tanpa faktor penyebab lain. Pasien tidak mengalami kejang, sehingga opsi ini dapat disingkirkan. Jadi untuk soal nomor 4, jawaban yang benar adalah B, preeklamsia ringan. Kasus ini memenuhi kriteria preeklamsia ringan, yaitu tekanan darah lebih dari atau sama dengan 140/90 setelah usia kehamilan 20 minggu. Proteinurianya itu lebih dari atau sama dengan positif 1 pada pemeriksaan urin. Tidak ada gejala berat seperti nyeri ulu hati, pandangan kabur, atau tanda disfungsi organ lainnya.
Nah, preeklamsia ringan perlu dipantau secara ketat untuk mencegah perkembangan menjadi preeklamsia berat atau eklamsia. Lanjut ke soal nomor 5. Seorang perempuan umur 30 tahun datang ke BPM dengan keluhan amenorea 3 bulan. Hasil anamnesis sering merasa mual dan muntah sejak 1 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 140/100, pernapasan 20 kali per menit, nadi 84 kali per menit, TFU 1 jari di bawah pusat. Tidak teraba balotemen, terdapat bercak kecoklatan dan jaringan seperti gelembung. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Abortus imminens, B. Kehamilan ektopik, C. Misabortion, D. Mulahidatidosa, atau E. Abortus incipiens. Kasus untuk soal nomor 5 yaitu perempuan usia 30 tahun, keluhan amenorea 3 bulan disertai mual dan muntah. Tekanan darahnya 140/100, ini termasuk hipertensi. TFU 1 jari di bawah pusat, ini berarti tidak sesuai usia kehamilan yang sudah memasuki usia 12 minggu. Tidak teraba balotemen, berarti tidak ada tanda janin hidup, dan adanya bercak kecoklatan dan jaringan seperti gelembung. Dibahas per opsi, dimulai dari opsi A, abortus imminens. Abortus imminens adalah ancaman keguguran, ditandai dengan perdarahan per vaginam tanpa disertai pengeluaran jaringan atau dilatasi serviks. Pada kasus ini terdapat pengeluaran jaringan atau gelembung sehingga diagnosis ini dapat disingkirkan. Lanjut opsi B, kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik terjadi saat implantasi terjadi di luar kavum uteri sehingga disertai perdarahan atau nyeri abdomen. TFU pada kehamilan ektopik biasanya tidak membesar sesuai usia kehamilan, tetapi bercak dan jaringan seperti gelembung tidak khas untuk kondisi ini. Jadi diagnosis ini kurang relevan. Untuk opsi C, misabortion. Misabortion terjadi ketika janin telah meninggal tetapi tertahan di dalam rahim tanpa tanda pengeluaran jaringan. Tidak ada bercak kecoklatan dengan jaringan seperti gelembung pada misabortion, sehingga diagnosis ini dapat disingkirkan. Untuk opsi D, mulahidatidosa. Mulahidatidosa adalah kehamilan abnormal akibat proliferasi trofoblast yang membentuk vesikal gelembung. Gejala khas meliputi amenorea dan mual muntah berlebihan atau hiperemis gravidarum. Uterus membesar tidak sesuai usia kehamilan, bisa lebih besar atau lebih kecil. Hipertensi pada trimester pertama seperti pada kasus ini. Pendarahan per vaginam dengan jaringan seperti gelembung. Semua tanda ini sesuai dengan kasus sehingga ini adalah diagnosis yang paling mungkin. Untuk opsi E, abortus incipiens. Abortus incipiens adalah keguguran yang sedang berlangsung, ditandai dengan perdarahan aktif, dilatasi serviks, dan pengeluaran jaringan janin. Tidak ada tanda abortus incipiens pada kasus ini sehingga diagnosis ini tidak tepat. Jadi untuk soal nomor 5 jawaban yang benar adalah D, mulahidatidosa. Mulahidatidosa adalah kehamilan abnormal akibat kelainan trofoblast yang menghasilkan jaringan seperti gelembung. Kasus ini menunjukkan tanda-tanda khas mulahidatidosa, yaitu mual muntah berlebihan, TFU tidak sesuai usia kehamilan, tekanan darah tinggi pada trimester pertama, perdarahan disertai jaringan seperti gelembung. Diagnosis ini perlu segera dikonfirmasi dengan ultrasonografi dan pemeriksaan kadar HCG. Udah selesai pembahasan soal kita kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman untuk menambah wawasan tentang ilmu yang terkait dengan dunia kebidanan. Dan seperti biasa sebagai penutup aku mau bacain salah satu kata bijak. Berjuanglah untuk mimpimu karena hanya kamu yang bisa menjadikannya nyata. Oke, tetap semangat.